Mas Roy, Anda sudah mendapat informasi soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Respon Anda seperti apa? Bagus, ya. Jadi dengan begini, nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek Pak Jokowi sudah laporkan juga dilakukan oleh beberapa pihak. Inisialnya ada RS, kemudian ES, T, inisial T, ada inisial K juga. Kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kami siap untuk menerima tantangan ini. Kami siap. Lah, kalau kami siap, kenapa di awal seakan-akan minta Pak Prabowo untuk tidak diam saja? Ini kan seakan-akan permintaan dia kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, kamu jangan diam saja dong, kan ada anak-anak bangsa nih. Anak-anak bangsa. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja. Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran, dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Nah, pion-pion ini tidak akan pernah menghantam tokoh-tokoh lain. Makanya sekali lagi Pak Jokowi dengan timnya melakukan tindakan harus secara hukum. Saya pastikan 1000% ketika Pak Jokowi bertindak, pion-pion ini hilang. Karena mereka tidak akan berani lagi untuk melakukan hal itu. Yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya dia dan teman-temannya yang mau mengungkapkan kejujuran. Mengungkapkan kejujuran apa ya? Nanti kita buktikanlah di pengadilan. Lu nggak punya bukti. Aduh, panjang deh. Tapi ya biasalah video saya kalau bahas seperti Roy Panji seperti ini, tentu ada yang bela dia gitu ya. Walaupun apa yang diutarakan dia salah semua. Oke, nggak ada masalah. Jadi artinya kan sepanjang pemeriksaan itu berlangsung dengan baik, sepanjang itu equality before the law ya, artinya tidak ada, tadi yang saya bilang, tidak ada penekanan, tidak ada kemudian kriminalisasi. Ini yang bisa dipidanakan, makanya Pak Jokowi mempidanakan mereka. Mereka tuh pengecut semua, satu aja atau dua aja di proses hukum, yang lain langsung pegang burung semua, penakut semua, you name it ya. Mereka tuh para penakut semua, 2 orang aja di proses hukum, diam semua. Jadi terlapornya itu semua nanti dalam lidik. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik. Semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya 24 objek. Ada 20. Kalau skripsinya saja kayak gitu, ya itu skripsinya palsu kayak gitu, ya itu bahkan tidak ada lembar pengesahan, maka tidak mungkin timbul ijazah. Jadi kalau skripsinya seperti itu, ya maka pasti ijazahnya palsu. Ya, kalaupun nanti ada ijazah yang kemudian dalam tanda kutip itu bisa dibuktikan, ya dan ternyata ijazah itu mungkin dibuat dengan sangat rapi, kita sangat mempertanyakan kenapa bisa UGM mengeluarkan ijazah dengan skripsi yang abal-abal semacam itu. Jadi skripsinya saya katakan abal-abal, ya. Saya Dr. Rismond sudah memeriksa sendiri, bahkan sudah kita lakukan uji fisik dan uji forensik terhadap skripsinya gitu, dan jelas sekali bahwa skripsinya itu banyak sekali kesalahan. Saya sudah bilang berkali-kali, dia bukan ahli telematika, dia cuma lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi. Beda dong ilmu komunikasi dengan telematika. Dia juga bukan ahli IT. Ya, kalau dulu dia sering menganalisa foto, suara, udahlah, itu yang analisa bukan dia. Kasih tahu dia aja. Kata saya, Roy Suryo bukan ahli telematika. Rismond pun pernah ya menyerang Roy Suryo. Nah, itu entah kapan ya. Yang bilang Roy Suryo itu bukan pakar telematika. Dia itu jurusan ilmu komunikasi. Banyak sekali keganjilan, termasuk tidak ada lembar pengasahan, nama dosen pembimbing yang salah, ya. Kemudian ada ketikan Times New Roman, bahkan berbagai hal lain yang nanti akan kita sampaikan di persidangan. Roy Suryo bukan pakar telematika.
Jadi dia bilang tadi, kami ini mau mengungkapkan kejujuran. Menggunakan ilmu science pret. Lu nggak punya ilmu di situ, ya. Malah dia pernah bilang kan, foto yang ada di ijazah Jokowi itu fotonya Dumatno. Lah, Dumatno ketika ijazah itu dikeluarkan, umurnya belum 10 tahun. Kalau nggak salah baru 8 tahun. Nih di sini aja sudah kelihatan gebleknya gitu. Bener geblek. Yakin lagi itu fotonya Dumatno, yang sudah saya bahas juga ya, yang ternyata itu adalah politisi Hanura. Nggak ada hubungannya. Jadi seakan-akan itu ijazahnya Dumatno, seakan-akan begitu ya kan. Itu fotonya Dumatno. Artinya di ijazah itu bukan foto Jokowi, foto Dumatno. Yang di tahun 19 berapa? 85 ya kalau nggak salah wisudanya. Itu usia Dumatno baru 8 tahun. Jadi bagaimana lu bisa bilang analisa lu canggih? Enggak lah. Dia bukan ahli telematika. Jadi sekali lagi kita serahkan kepada masyarakat Indonesia dan saya siap mempertanggungjawabkan semua telaah saya bersama Dr. Rizmon, bersama Dr. Tifa, bersama Pak Rizal Fadilah kalau memang kami benar-benar dilaporkan. Dia bilang kan tadi ya, saya siap. Ya kalau siap kenapa mesti nyolek-nyolek Pak Prabowo? Saya mau lihat aja nih Pak Prabowo tinggal diam nggak? Iya didiemin loh. Didiemin. Itu haknya Pak Jokowi. Dan Jokowi kan sudah tidak jadi presiden lagi ya. Dia sudah jadi warga biasa. Seorang warga siapapun berhak untuk ya menggugat. Loh, ketika dia mau digugat oleh warga biasa, kenapa harus ngomong-ngomong minta bantuan Prabowo? Berani berbuat, beranilah bertanggung jawab. Ya, dia seakan-akan kami ini mau dipidanakan lah. Kalau lu bener nggak usah takut. Nggak mungkin kena pasal pidana kalau bener. Tapi kalau nggak bener, ya kena. Maksud saya gini loh, kalau lu bener, lu nggak usah ngoceh, lu santai aja. Kalau lu siap gitu, siap aja. Ya, siap aja. Tujuan mereka bukan ingin ke Pak Jokowinya, walaupun memang ada yang pihak-pihak yang sakit hati ada. Tapi agenda besarnya itu sebenarnya bukan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah sasaran antara. Dengan hantam Pak Jokowi, tentu akan ada pembelaan dari banyak orang. Tentu juga ada yang akan menyerang Pak Jokowi. Ada pro dan kontra. Nah, pro dan kontra ini tentu akan saling beradu terus kan. Jadi tujuannya adalah membuat Indonesia tidak nyaman. Itu sasaran yang besar. Ya, kelompok-kelompok yang sakit hati itu, para politisi-politisi yang sakit hati itu ada juga. Tapi agenda besarnya bukan itu. Makanya saya bilang, Pak Jokowi hentikan untuk terus berdiam diri, untuk terus menganggap ya sudahlah gitu kan. Tapi memang harus bersikap secara hukum. Kenapa? Karena pion-pion ini itu adalah para pengecut yang saat ini mereka berani karena mereka tahu yang mereka hantam itu adalah orang yang tidak akan menghantam balik. Nah, pion-pion ini tidak akan pernah menghantam tokoh-tokoh lain. Kenapa? Karena mereka tahu tokoh-tokoh lain itu adalah orang yang tidak akan diam. Ya, pasti akan bersikap. Kenapa Pak Jokowi? Karena mereka tahu, mereka sudah coba dari 2014 adalah orang yang tidak bersikap, tidak akan bersikap atas serangan terhadap dirinya. Makanya saya bilang Pak Jokowi, ya, sekarang ini bukan masalah Pak Jokowi, bukan masalah diri Anda. Anda itu hanya adalah sasaran antara. Makanya agar supaya Pak Jokowi bisa melihat Indonesia ini paling tidak terus bergejolak, maka Pak Jokowi harus bersikap dengan membalas ya secara hukum ya. Membalas secara hukum artinya mulai menindak ya para pelaku, para pion-pion. Ya, saya mengatakan pion. Mereka itu adalah pion-pion yang memfitnah dan menyebarkan isu yang tidak memiliki data. Mereka ini kan sama sekali nggak memiliki data. Kenapa mereka berani? Kenapa mereka berani memfitnah Pak Jokowi? Kenapa mereka berani menyebarkan isu? Bukan hanya ijazah ya, berbagai macam tudingan ke Pak Jokowi. Karena mereka tahu Pak Jokowi tidak akan bersikap dan tidak akan menyerang balik. Itulah dimanfaatkan oleh para pihak yang ingin membuat Indonesia tidak baik-baik saja.
Karena mereka tahu menyerang Jokowi tidak akan dibalas oleh Jokowi, tapi dengan menyerang Jokowi akan ada reaksi. Dan reaksi ini yang mereka inginkan. Reaksi apa itu, Bang? Ya reaksi adalah kan orang-orang akhirnya bersikap kan, bersikap untuk menunjukkan kepedulian terhadap Pak Jokowi, ya dengan mendatangi tempat Pak Jokowi, ya kan rumah Pak Jokowi didatangin terus, itu adalah sikap, ya sikap bahwa Pak Jokowi nggak begitu. Dan ini memang diinginkan oleh para pihak yang memang ingin Indonesia tidak baik-baik saja. Makanya sekali lagi Pak Jokowi, Anda harus bersikap karena ini bukan soal Anda. Ini bukan tentang Anda, tapi ini tentang Indonesia. Dan mereka tidak pernah berani untuk melakukan terhadap Pak Prabowo. Kenapa? Karena mereka tahu Pak Prabowo pasti tidak akan seperti Pak Jokowi. Ya, Pak Prabowo pasti akan bertindak. Iya kan? Nah inilah logika kita bagaimana sih? Pak Jokowi sudah nggak punya kekuasaan, tapi masih terus dihantam. Berarti bukan Pak Jokowi kan tujuannya kan? Nah itulah Pak Jokowi adalah sasaran antara untuk menyerang Indonesia. Ini yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ada pihak-pihak yang memang tidak ingin Indonesia baik-baik saja. Nah salah satu yang menjadi sorotan itu kan adanya judul dalam bentuk Times New Roman dan nomor seri ijazah plus foto Pak Jokowi saat berkacamata. Nah padahal itu sudah dijawab juga kan sama sudah, Pak Jokowi. Jadi gini, bukti Times New Roman, ternyata ijazah yang lain pun begitu ya. Yang seangkatan Pak Jokowi, bahkan di bawah Pak Jokowi sebelum Pak Jokowi sudah begitu gitu kan. Artinya kan sudah terbantahkan. Artinya kalau kita mau bicara pembuktiannya sudah dibuktikan semua, cuma tidak ada kepastian secara begini. Bukan kepastian secara hukumnya sudah jelas. Ya. Tapi supaya isu ini tidak terus berkembang, maka dibutuhkan lagi putusan pengadilan supaya untuk menghentikan ini. Padahal dokumen ini adalah dokumen yang sudah dipakai buat wali kota, baik buat ini kan, dan seluruh bukti sudah ada. Cuma kan dengan digugat itu makin menguatkan bukan ijazahnya, tapi makin menguatkan untuk menghentikan isu ini. Jadi pengadilan itu buat menghitungkan isu. Bukan untuk pembuktian ijazahnya, karena baik yang menggugat termasuk yang menyebarkan isu itu mereka sama sekali tidak mempunyai bukti. Nah, itu faktanya gitu kan, faktanya adalah seperti itu. Jadi lalu kenapa fotonya sama? Loh, zaman dulu itu foto itu mahal bos, ya. Jadi jangan salah juga kadang-kadang foto kita di SMP ada buat SMA gitu kan. Ya. Karena memang nggak kayak sekarang pakai handphone di foto bisa dicuci langsung, nggak bisa. Cucinya juga bisa seminggu gitu kan, berhari-hari gitu kita nunggu. Jadi orang-orang zaman itu ya memang memanfaatkan foto yang ada. Dan itu hal yang lumrah saat itu. Dan itu sudah dijelaskan semua. Jadi semua penjelasan baik bukti, baik logika, baik pembuktian dari kawan-kawannya itu semuanya sudah ada. Cuma kan orang-orang yang tidak mempunyai bukti ini kan ya mereka menyebarkan isu itu nggak gratis juga bos, ya itu kan nggak gratis juga dengan secara masif gitu kan, sehingga terbentuk opini gitu kan. Nah pengadilan ini adalah untuk menghapus opini itu sebenarnya, bukan untuk si ijazahnya. Ini bukan Pak Jokowi, ini ada agenda dari pihak yang lebih besar, ya. Sasaran antaranya adalah pintu masuknya adalah Pak Jokowi untuk membuat keriuhan. Nanti, ya ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan, ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam. Maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa
pengadilan akan memutuskan, ya, akan ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan, ya, bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, ya. Ini akan mereka lakukan, ya. Sebelum kejadian mereka akan lakukan itu, ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara, kan Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Ya. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam, ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Ya. Yang mereka tuju itu bukan Pak Jokowi, karena Indonesia. Penyebar isu ini, fitnah dan segala macam, dia melemparkan sesuatu di ruang publik, di mana publik itu bukan sebuah pengadilan, ya. Dan dia membentuk narasi. Dia bukan hanya itu kan, dia menyerang narasi seolah-olah itu sudah pasti benar, ijazah palsu, ya kan. Nah,